Cek cek cek. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Wahyu Tartawar dan NPM saya 24782096. Di video kali ini saya bakal membahas atau mengerjakan pembahasan video yaitu mengenai analisis regresi ya. Yang mana di sini kita itu yaitu memahami konsep dasar analisis dan harus mengidentifikasi variabel dependen dan variabel dan seterusnya. Dan di sini saya mendapatkan dataset berupa power energy consumption mana nantinya kita bakal memprediksi menentukan yaitu variabel dependen dan independen, yang mana dependen itu merupakan targetan dari apa yang mau kita capai dan variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi hasil dari dependen ini sendiri gitu. Dan kita masuk ke lab yang saya kerjakan di sini. Nah, di lab pertama di tahap yang pertama ini kita lakukan hal sederhana yaitu untuk mengecek dari meload data dan juga melihat 5 data teratas yang ada di dataset ini gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa kita punya data mengenai negara, tahun, ISO code, populasi, GDP, biofuel change PCT, biofuel cons change TWH ya, dan lain sebagainya. Dimana di sini ada beberapa nilai kosong atau missing value yang ada di sini. Lalu kita di sini masuk ke data processing untuk melihat missing value dan tipe datanya ya. Missing value-nya eh, ya tipe datanya yang bisa kita lihat di sini ada float ya, ada 126, terus ada integer 1 dan objek 2. Artinya dataset kita itu banyak sekali yang berupa numerik ya. Nah, di sini missing value-nya ada 5.500, 3.800, 10.800 dan lain sebagainya. Nah, terus data itu yang sudah dibersihkan dan kita disimpan sebagai war energy clean ya di sini. Dan habis itu di sini df cleanse column atau kolom-kolom yang sudah dibersihkan yaitu ada country, year, ISO code, population, GDP, biofuel dan lain sebagainya. Dan di sini di tahap 2 itu saya melakukan exploration data analysis yang mana di sini untuk mengetahui dan menentukan ya target variabel X dan Y. X dan Y di sini gitu. Nah, di exploration data di sini saya mentargetkan ya bahwa primary energy consumption atau kebutuhan energi itu ya sebagai targetnya gitu dan futures atau di sini sebagai X 1 sampai 4 yang merupakan independen. Jadi ini independen dan ini independen yaitu saya mengambil population, GDP, fossil, fuel consumption, renewable consumption. Yang mana population itu akan mempengaruhi primary energy consumption. Kenapa? Karena semakin banyak populasi di dunia gitu ya, maka semakin pasti pasti gitu ya, bakal membutuhkan yang namanya energi gitu ya, penggunaan energi. Lalu di sini ada GDP atau pertumbuhan dari, apa namanya, pertumbuhan ekonomi ya GDP. Ya GDP ini juga berpengaruh karena ketika ekonomi itu menurun, maka konsumsi energinya itu cenderung menurun. Sebaliknya kalau misalnya GDP-nya itu meningkat biasanya itu, energi itu pasti, bergerak naik gitu ya. Ya itu sebenarnya faktor supply and demand aja sih. Dan di sini, fossil fuel consumption atau, bahan bakar fosil konsumsi. Ya, ini juga merupakan, pengaruh gitu ya dari, primary energy consumption ya. Terus juga di sini renewables consumption atau energi terbarukan ya dari penggunaannya gitu. Nah, terus di sini, kita lanjut ke bagian, tahapan statistik ya. Statistik di sini, sebelumnya masuk ke analisis lebih kompleks lagi. Itu saya di sini melakukan statistik deskriptif yang mana dengan statistik deskriptif kita bisa tahu nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum dan juga minimum dan lain-lain gitu ya. Terus
Ini penting sebagai gambaran awal ya, mengenai bentuk data sebelum model kita itu, dibangun. Nah, terus di sini yaitu korelasi ya, analisis merupakan, apa ya, digunakan buat ngelihat hubungan antar variabel. Kalau korelasinya tinggi, berarti variabel tersebut mungkin punya pengaruh terhadap variabel target. Tapi korelasi tinggi juga bisa jadi tanda multikolineritas. Makanya nanti kita cek juga dengan PIV-nya ya. Nah, terus ini bagian memasukkan distribusi untuk melihat sebaran data ya. Di sini sebaran data yaitu untuk memahami karakter dari masing-masing variabel, apakah cenderung normal ataukah eh, sequen gitu ya, atau kiri atau ke kanan gitu ya. Kemudian karena ini datanya tahunan ya, saya juga tampilkan grafik tren tahunan gitu. Nah, di sini kalau misalnya primer energi consumption itu meningkat setiap tahun, Eee, begitu juga dengan GDP dan populasi. Ini menunjukkan adanya pola jangka panjang, yang konsisten. Ya, kita bisa lihat di sini ya, mengenai hasil dari statistik deskriptifnya ya. Ya, untuk primary consumption-nya, itu rata-ratanya di 45 sekian, standarnya itu segini, minimal, 25% dan maksimal segini ya. Dengan populasinya ya Berhitung segini dan fossil consumption dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini korelasi terhadap PE ya, primary energy consumption, yaitu ada ini primary energy consumption sebagai independen kita dan ini ini ya sebagai dependen independen kita dan ini dependen, ini independen. Habis itu mana lagi tadi ya? GDP ya, GDP terus renewable. Nah, di sini ada heat map korelasinya ya, di mana GDP primary consumption itu di angka 0,98% di sini ya. Terus mendekati satu yang berarti makin ini ya dibutuhkan gitu ya. Dan di sini kita juga bisa lihat ya distribusi variabel energi. Ya, di sini ada primary, terus ada population, GDP, fossil consumption, renewable consumption. Dan tren energi dan faktor-faktor utama per tahun ya di sini kita bisa lihat bahwa GDP-nya itu eh, cenderung naik gitu ya. Ya, walaupun di sini ada penurunan, tapi dari tahun 2015 sampai 17 di sini terlihat apa namanya, ini naik gitu ya. Dan di sini kita masuk ke apa namanya, regresi linear ganda ya. Sekarang kita masuk ke sini yaitu membangun model regresi linear ganda dengan metode OLS, Ordinary Least Squares ya. Nah, di sini kita nilai R squares seberapa besar nilai X yang menjelaskan mengenai Y. Habis itu nilai p-value apakah koefisien signifikan, koefisiensi regresi seberapa besar perubahan Y, eh, dan juga apakah model layak dipakai secara keseluruhan gitu ya. Dan di sini OLS-nya itu menampilkannya ini mengenai model yang kita pakai, terus metodenya apa, ya harinya apa ya ini sini ya semua. Lalu dari sini merupakan file standar MTP, ya, P itu value ya di situ. Terus ini regresi besar berupa Y jika X naik 1 unit ya. Terus itu apakah model yang dipakai secara keseluruhan. Nah, terus kita masuk ke bagian tahap 7.
Ini untuk mengecek apakah antar variabel X saling tumpang tindih atau tidak ya. Jika VIP-nya itu di atas 10, maka itu nilainya bahaya, dan jika di bawah 5 itu nilainya aman gitu ya. Terus juga kita bakal di sini coba kita bakal lihat ya, di sini ada beberapa nilai yang PV-nya itu di atas 10 ya di sini. Ini GDP dan fossil fossil fuel consumption itu apa namanya, cenderung di atas 10, yang mana ini agak bahaya gitu ya untuk hmm, cenderung berbahaya gitu ya. Dan ini clowns population ini masih di batas tengah-tengah gitu ya. Ngecek apakah erosi itu berdistribusi normal. Di sini saya menggunakan scatter plot ya, scatter plot sih. Iya, ding. Nah, di sini apa namanya, apa namanya, nilai titik-titiknya gitu ya, yang ini outlier ya, outlier. Nah, ini cenderung mengikuti garis, line gitu ya, line yang ada di sini, yang mana ini masih, termasuk normal gitu ya. Dan, sini kita uji mengenai, apa namanya, autokorelasi ya, yang mana nilainya ini di, angka 0,32 sekian, dan mana nilai antara ini dianggap 1,5 itu ya, sampai 25 itu dianggap aman dari autokorelasi gitu ya. Nah, terus di sini kita juga lakukan, prediksi 5 tahun ke depan gitu ya, mana, ini 5 tahun berdasarkan rata-rata dari data historis yang ada. Nah, ini, karena model udah dibangun, hasil prediksi akan menunjukkan bahwa konsumsi energi masih akan terus meningkat dari tahun ke tahun gitu ya. Ya bisa kita lihat di sini ya, tahun 2019 itu dengan populasi sekian aja konsumsinya segini gitu ya, full consumption dengan GDP sekian gitu ya. Nah, ini, hasil dat nah ini, apa namanya, prediksi primary yang akan muncul ke 5 tahun ke depan ya, renewables consumption-nya ya, dan ini mhm, dan, ini mungkin ada kesalahannya, tapi nanti bakal saya coba lagi ya. Mungkin segitu aja videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.